Mas Gibran tidak hanya mereka membangun Solo, jajarannya beliau di bawah kepemimpinan beliau hanya mengandalkan APBD dan APBN, tidak. Beliau rela meluangkan waktu, energi, pikiran, bahkan turun sendiri sampai melakukan perjalanan ke beberapa negara, khususnya di Eropa dan di UAE dia lakukan perjalanan itu hanya untuk menggandeng satu investor untuk membuat Solo ini yang selangkah lebih maju. Halo Tribuners, berjumpa lagi dengan saya Asep Abdul Harawi dalam acara Ngobrol Politik. Hari ini di hadapan saya ada tamu sangat spesial dari kota Solo. Ini juga tokoh yang cukup familiar di telinga warga Solo, yaitu Ibu Milia Jatmiati. Beliau ini saat ini dipercaya oleh DPP, saat ini menjadi Ketua DPD Partai Perindo. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Sehat, amin. Puji Tuhan, luar biasa. Cerah ini ya, seperti warna ini seragamnya gitu. Amin. Cerah menyambut 2024. Betul. Apa Ibu persiapan untuk menyambut pemilu 2024? Ya, untuk menyambut pemilu 2024, internal kami partai telah menyelesaikan kepengurusan dari tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Jadi kami sudah di kota ada 25 pengurus, kemudian di DPC itu karena 5 kecamatan ada 25 pengurus, kemudian di DPRT ada 54 kelurahan di kota Surakarta, sekitar 270 pengurus dan sudah selesai kemarin, sudah dilantik langsung oleh Bapak TGB. Terima kasih. Nah ini menjelang ini kan 2024 ini kan rata-rata partai tengah melewati masa ini merekrut para calon anggota legislatif. Saat ini Perindo juga sama. Sama. Seperti apa mungkin bisa diceritakan Ibu rangkaian merekrut orang-orang terpilih yang nanti akan masuk di Perindo Kota Solo? Ya, yang pasti satu harus warga negara Republik Indonesia ber-KTP Indonesia yang pasti, kemudian memberikan kesempatan kepada putra-putri terbaik bangsa, khususnya kalau di wilayah kota Surakarta juga kami lakukan secara terbuka pemilihan tersebut dan sudah ada mulai beberapa tokoh masuk ke kota Surakarta untuk mengajukan bacalek khususnya di kota Surakarta sendiri dan di DPR RI ada 3 yang siap maju untuk DAP 5, kemudian dari provinsi kurang lebih juga ada 3 dari melalui kota Solo. Kalau untuk lokal kota Solo sendiri, seperti apa Ibu? Lokal kota Solo yang pasti kami rata-rata di internal pengurus karena mereka juga bagian dari membesarkan Perindo dan saya bersyukur dipercaya sama seorang ketua umum Bapak Haritanu Sudibyo untuk 2 periode ini memegang ketua DPD Kota Surakarta. Jadi internal pengurus dan ada juga di luar partai, pengurus partai yang mengajukan juga dari beberapa pengusaha. Apakah para pendaftar ini berbondong-bondong untuk masuk ke Partai Perindo? Atau seperti apa Ibu? Mungkin bisa diceritakan bagaimana rentetan dari rekrutmen para caleg terpilih nantinya? Jadi di Perindo ini ada yang via online, langsung. Jadi beliau melakukan pendaftaran melalui online, kemudian juga ada yang langsung datang ke kantor DPD. Seperti itu. Mungkin adakah nama-nama yang atau familiar atau terkenal atau orang itu mendengarnya, wah aku tahu nih gitu? Kalau khususnya saya bicara di tingkat kota, ya karena mereka memang selama ini belum tahu berpolitik, tapi mereka akhirnya menetapkan dan mempercayakan akan bergabung dengan Perindo untuk maju di legislatif. Itu adalah salah satu tokoh milenial di Pasar Kliwon Serengan. Itu ada satu orang yang namanya Mas Sugeng. Beliau juga TikTokers ya di situ dan pengikutnya juga lumayan gitu. Kemudian di sini juga ada Mbak Michelle Kunli. Beliau sudah siap bergabung juga untuk maju dengan Partai Perindo. Kemudian ada di Pasar Kliwon itu juga ada beberapa tokoh juga, ada Mbak Yohana, kemudian
ada Mas Kevin yang beliau juga pengusaha muda, pengusaha aki ya, tapi beliau siap membesarkan Perindo juga, dan ada salah satu ibu juga tapi sangat milenial. Ibu sangat ya, milenial. sangat milenial ya, beliau luar biasa. Kita juga nggak nyangka dapat ibu-ibu, tapi kok milenialnya luar biasa. Yang tadinya beliau fokus ke relawan, sekarang beliau bergabung dengan Perindo, yaitu Ibu Rusmini. Rusmini gitu. Ya. Kalau secara umur ini rata-rata anak muda atau seperti apa? 70-80% yang maju dari Partai Perindo mereka adalah milenial. Mungkin yang saya sekarang ini juga udah tua, harus mengikuti milenial dengan pemimpinnya. Seperti itu. Artinya memberikan kesempatan kepada para anak-anak muda ini untuk menunjukkan kapasitas mereka gitu ya. Iya, khususnya di Kota Solo ya. Mungkin selain persiapan menyambut pemilihan legislatif gitu ya. Adakah kegiatan lain yang ada di Perindo Kota Solo berkaitan dengan politik? Ya, sesuai tagline kami, Perindo adalah Partai Persatuan Indonesia untuk Indonesia Sejahtera. Jadi kita saat ini adalah fokus untuk penggiatan UMKM. Pasca pandemi kemarin, yang kita sangat luar biasa dampaknya secara nasional dan internasional, dan dimulai dari Perindo Solo kita fokus untuk penggiatan UMKM, dan seperti yang dicanangkan juga Kepala Daerah Kota Surakarta ya, jadi pemulihan ekonomi. Seperti di kami kan memang fokusnya ke gerobak gratis. Pembinaannya berarti memberikan bantuan gerobak gitu, seperti apa Bu? Ya, gerobak pasti dari Partai Perindo, karena memang itu adalah ikonnya kami. Kemudian di Solo ini kan menyesuaikan, karena Solo kemungkinan banyak wedangan ya, orang Solo kan betah melek gitu. Muda-mudanya kan juga betah melek gitu kan. Ya kayaknya di khusus Solo itu nanti juga selain gerobak, kemungkinan besar kami juga akan berikan pemodalan. Pemodalan gitu. Ya. Mungkin bisa diceritakan Bu, soal UMKM ini. Sudah berapa lama, kemudian berapa banyak, kenapa yang disasar UMKM gitu? Apakah ada alasan lain? Karena memang UMKM itu kan menghidupi satu keluarga, atau seperti apa, Bu? Iya, betul-betul. Jadi mau mensejahterakan itu kan mulai dari internal. Sejahterakan dulu keluargamu, orang terdekatmu, kemudian berlingkunganmu, masyarakat, dan ke skala yang lebih besar lagi. Jadi kenapa UMKM? Karena kita ingin masyarakat di Indonesia ini harus mandiri. Kita harus bisa berdiri di kaki kita sendiri gitu. Dan bicara lagi di Solo ini kebanyakan, karena mungkin saya sebagai ketua perempuan, jadi kader saya adalah kebanyakan perempuan. Kader kami perempuan. Jadi kita juga ingin menunjukkan bahwa perempuan ini harus mandiri, harus bisa menjadi seorang ibu juga, harus bisa membantu tulang punggung untuk suami walaupun tidak full, tapi setidaknya ketika kita mandiri, dan di Perindo ini kita berikan itu semuanya. Bahkan ada beauty class untuk yang memang beliau ingin ya, dengan kecantikan dibantu oleh produknya dari Ibu Muriati Sudibyo yang beliau sangat luar biasa dedikasinya. Ini Mustika Ratu untuk bangsa dan negara ini membangun dengan produk tradisional dan herbalnya, itu sangat luar biasa beliau membantu kami khususnya untuk beauty class ini tadi. Jadi seperti make up yang kita berikan secara gratis itu memang benar-benar ilmu yang kita berikan. Gitu. Kalau kita tahu ini kan namanya UMKM ataupun PKL ataupun pedagang membeli gerobak ini kan uang barang yang wah ya Bu ya, mahal gitu kan. Nah ini diberikan cuma-cuma oleh Partai Perindo gitu kan. Nah apa komentar apa yang dirasakan oleh masyarakat Bu? Ataukah mereka merasa wah kok enak ya diberikan langsung gerobak gitu, seperti apa Bu? Nah karena kan kembali lagi seperti kita untuk Indonesia Sejahtera dan itu kita mulai dari Solo. Gerobak itu memang kita berikan secara gratis kepada kader kita yang mereka melakukan UMKM. Karena memang beliau juga harus bertanggung jawab bahwa berpolitik itu memang harus kita itu bisa mandiri. Jadi kadang masih ada mindset bahwa ikut berpolitik itu di situ ada sesuatu hal yang profitable gitu. Padahal sebenarnya kalau kita berkacamata di Perindo ini kita benar-benar dididik oleh Ketua Umum bahwa mandiri. Kita mandiri. Jadi kenapa DPD Kota Surakarta walaupun 2019 kemarin kita belum bisa menyumbangkan satu perwakilan kita di DPRD Kota Solo, tapi kita dididik untuk mandiri dengan jalan pembinaan UMKM tersebut. Jadi kita saat ini 9 tahun di Perindo berjalan 10 tahun ini kita mandiri total karena memang
yaitu tadi gerobak kita berikan gratis, kemudian berikutnya adalah pemodalan, dan itu dipantau oleh Partai Perindo. Ketika kita memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, di situ mereka akan berpikir, oh berpolitik yang sebenarnya itu seperti ini. Menyenangkan gitu ya. Menyenangkan. Jadi tidak menakutkan sesuatu politik itu, kadang kan orang melihat, politik kan seperti itu. Dan ternyata seiring berjalannya waktu tuh justru malah milenial sekarang ini mereka mencoba berbondong-bondong untuk berpolitik gitu, dan didukung juga banyak pemimpin-pemimpin muda sekarang ini baik di Jawa Tengah maupun nasional yang mereka memang masih usia di bawah 40 sudah memimpin suatu daerah kan seperti itu. Bicara pemimpin muda, Bu Milia, kita tahu Perindo di 2019 kemarin di Kota Solo mendukung Mas Gibran ya. Iya. Gitu ya. Nah, bulan-bulan ini tepat 2 tahun Mas Gibran sama Pak Teguh ini memimpin Kota Solo. Itu artinya tinggal beberapa tahun lagi beliau akan selesai. Dan sudah ditekankan oleh Mas Gibran bahwasanya Mas Gibran ini mungkin akan sangat layak melompat ke tempat yang lebih tinggi, artinya gubernur. Nah, apa komentar dari Bu Milia terkait dengan kepemimpinan Mas Gibran selama 2 tahun ini? Bicara Mas Gibran untuk memimpin daerah khususnya Kota Surakarta sangat positif, sangat luar biasa. Ya, seorang Mas Gibran Raka Buming Raka yang tadinya bukan tokoh politik sama sekali, kemudian lahir dari keluarga besar pengusaha, khususnya furniture ya, gitu. Dan kemudian beliau masuk di politik ini, beliau masih belajar. Tapi lompatan-lompatan untuk membawa Kota Solo ini menjadi sangat luar biasa. Karena memang upaya seorang Mas Gibran Raka Buming Raka ini dengan didampingi beberapa stakeholder, kemudian di jajaran Pemkot Kota Surakarta juga sangat positif. Mungkin Mas Gibran tidak hanya mereka membangun Solo, jajarannya beliau di bawah kepemimpinan beliau hanya mengandalkan APBD dan APBN, tidak. Beliau rela meluangkan waktu, energi, pikiran, bahkan turun sendiri sampai melakukan perjalanan ke beberapa negara, khususnya di Eropa dan di UAE dia lakukan perjalanan itu hanya untuk menggandeng satu investor untuk membuat Solo ini yang selangkah lebih maju. Dan di bawah kepemimpinan 2 tahunnya beliau, dan luar biasa, Solo ini mulai banyak investor masuk, kemudian pandemi sudah selesai dan semuanya menjadi bagus, khususnya Taman Satwa Juruk itu menjadi Solo Zoo, kemudian kita punya satu masjid yang megah yang sekarang menjadi ikon, di mana pasti ke Solo akan larinya ke tempat-tempat tersebut. Kemudian juga bicara masalah budaya, Mangkunegaran juga sangat luar biasa di bawah kepemimpinan Mas Gibran. Semua tokoh nasional dunia pun makan siang di Praciman, itu juga luar biasanya Mas Gibran ya, baik di politik, di pembangunan maupun di budaya. Dan seorang Gibran ini memang tipe orang yang mau belajar, menghargai gimana beliau merasa beliau muda, terus ke tokoh-tokoh itu beliau harus membawa diri seperti apa, semua ada pada beliau, dan tipe orang yang mendengarkan. Itu salah satu yang saya tahu dari Mas Gibran sepanjang mengikuti kampanye beliau belusuan kemarin di pemilihan wali kota, kita mengikuti. Beliau mau seorang anak presiden, beliau mau turun, dan beliau sangat bisa membaur dengan masyarakat, tidak membuat satu jarak atau batasan. Dan itu yang membuat kami selaku di DPD Solo, di partai pendukung, ingin Mas Gibran ini juga selangkah lebih maju lagi. Nah, seperti itu. Itu artinya dari sekian banyak pemimpin yang ada di Jawa Tengah gitu. Nah, Mas Gibran ini menurut Perindo seperti apa? Ataukah yang paling layak atau seperti apa? Kalau saya bicara politik sebagai ketua partai dan ada di pendukung, ya Mas Gibran saya anggap sangat layak, dan Perindo mengupayakan itu karena di Jawa Tengah walaupun Solo tidak punya keterwakilan di DPRD Kota Surakarta, tapi kita punya 8 legislatif yang duduk di tingkat kabupaten dan kota. Nah, di sini kita akan bersama-sama bergandengan untuk membranding Mas Gibran ini, untuk mensosialisasikan Mas Gibran itu untuk pemimpin Jawa Tengah yang kedepannya, yang memang kami ingin Jawa Tengah ini dipegang figur muda, milenial, dan mau belajar seperti itu. Masalah pendampingnya nanti yang seperti apa, yang pasti kita butuh
karena pemimpin adalah iman ya, adalah iman, dan Mas Gibran saya rasa juga secara pribadi dan organisasi politik beliau adalah orang yang tepat karena satu, beliau mau belajar, itu aja. Nah, jikalau nantinya kota Solo ini yang sudah sangat bagus selama 2 tahun ini kemudian ditinggalkan oleh sosok Gibran, nah apa yang publik Solo pasti akan merindukan nih sosok yang pembangunannya cepat. Nah, siapa kemudian nanti yang layak untuk memimpin kota Solo setelah Mas Gibran selesai? Ya, kemarin kan Perindo sudah minta restu ya ke Pak Ketua Umum bahwa kami ingin figur Mas Kaisang gitu Figur kan. Mas Kaisang ya. Figur Mas Kaisang ini untuk membesarkan Partai Perindo gitu kan. Tapi kan bicara lagi, beliau kan juga dari partai besar gitu. Tapi kan ini merasa yakin pede bahwa Mas Kaisang tepat lah gitu. Tepat karena kembali lagi kalau kita bicara figur, Mas Kaisang dan Mas Gibran ini punya sedikit kesamaan. Kesamaan dalam arti mungkin karena Mas Kaisang ini figur yang lebih milenialnya terasa ya. Beliau kan selengean gitu. Tapi ketika beliau kita amati dalam menata Persis, bisa membawa dari Liga 2 ke Liga 1, kemudian cara dia membangun manajemen Persis, kemudian hubungan emosionalnya beliau dengan supporter, terus UMKM yang beliau jalankan itu kan beliau turun langsung. Dan di Solo pun juga merindukan seorang figur Kaisang kedepannya untuk bisa melanjutkan. Yang ini sedang kami upayakan, kenapa Perindo ini harus benar-benar turun ke bawah, agar Perindo bisa satu fraksi, kita berjuang, bisa nantinya mengusung. Baik Mas Gibran untuk 2024 itu ke Jawa Tengah, dan Mas Kaisang untuk melanjutkan periode berikutnya, meneruskan pembangunan yang ada di kota Surakarta. Tapi artinya bukan karena anak presiden ya Bu Melia ya? Oh Pemilihan bukan. Kaisang. Bukan sekali. Saya melihat figur beliau berdua itu antara Mas Kaisang dan Mas Gibran itu beliau tidak sementang-mentang saya anak presiden. Tidak. Beliau justru cenderung lebih turun ke bawah ya. Dan seorang presiden pun, seorang Mas Gibran itu tidak merasa ini loh saya harus privilege sebagai anak presiden. Beliau pun mau loh menjemput tamu-tamu tokoh-tokoh nasional ke bandara. Beliau mau rela hujan-hujanan, payung-payungan, bahkan sampai setahu saya juga sepengetahuan kami, seperhatian kami itu bahkan beliau sangat kurang comfortable ketika harus ada seorang pas pampres yang mendampingi gitu. Jadi beliau benar-benar dengan kapasitas beliau sebagai masyarakat lah. Beliau tidak mengendorse bapaknya, aku loh anak presiden, dan saya tahu persis karakter keluarga besar Bapak Presiden ya. Beliau juga tidak membrainwash anaknya untuk apapun. Bahkan kalau saya ada kesempatan dengan Bapak, kebetulan kita kantor kan berseberangan, saya rasa Bapak itu seorang figur Pak Jokowi itu memberikan pilihan kepada anak-anaknya. Bahkan bukan satu kebetulan juga, mungkin juga di luar skenario keluarga besar ketika harus mempunyai menantu wali kota, anak wali kota, dan sekarang yang Mas Kaisang ini, dan beliau terang-terangan gitu loh. Saya ingin terjun ke politik. Itu seorang Kaisang menyampaikan, jadi bukan under pressure keluarganya, bapaknya seorang presiden. Itu artinya menurut Perindo, dua orang ini satu paket ya, artinya untuk Jawa Tengah lebih maju, kemudian juga Solo juga majunya terjaga gitu, ya. Atau seperti apa? Kalau bicara satu paket, enggak ya, karena kami hanya melihat kebetulan. Kebetulan ya. Kebetulan mereka kakak adik, ya satu bapak satu ibu, kakak adik, dan mereka meskipun muda mau mendedikasikan dirinya untuk bangsa dan negara, dan itu dimulai dari kelahiran beliau dulu. Solo. Ini yang kita hormati, kita menghargai keluarga yang seperti ini gitu. Di lain mungkin akan sibuk dengan mempersiapkan, kamu harus sebagai pengusaha ini. Nah, itu terjadi setelah mereka sukses sebagai pengusaha, baru mereka akan mendeklarkan dirinya untuk mengabdi kepada bangsa dan negara melalui daerah. Ini tadi kebetulan saja, bukan kita bicara satu paket, tidak. Kebetulan mereka kakak adik dan mereka punya mau dan inisiatif untuk turun sendiri loh. Apalagi seorang Kaisang Pangarep, dia menyampaikan sendiri di Ono Solo kan,
saya mau terjun ke politik. Yang ini saya sangat menghargai seorang Mas Kaisang. Tapi reaksi dari DPD seperti apa? DPP Bu, terkait dengan tadi usulan dari DPD Perindo Kota Solo bahwasanya Kaisang nanti digadang-gadang melanjutkan di Kota Solo, kemudian Mas Gibran naik ke gubernur itu. Bicara dengan DPW dan DPW khususnya, ya kami sangat bersyukur ya punya ketua DPW yang baru ini Bapak Maijen Purnawirawan, Bapak Urianto. Beliau mantan Pangdam Jawa Tengah dan beliau juga cukup tahu kurang lebih peta Jawa Tengah seperti apa, khususnya Kota Solo. Dan kemudian kalau bicara dengan DPP, saya bersyukur juga punya seorang ketua umum Bapak Haritanu Sudibyo. Beliau duanya ini memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada DPD Kota Surakarta untuk berimajinasi, untuk memberikan ide-ide kreatif politiknya, yang dimana kami di DPD ini satu gerbong dari DPD, DPC sampai DPRT adalah tegak lurus dengan partai. Artinya apa yang dilakukan DPD, tentunya pengurus di jajarannya dan ke bawahnya harus tahu. Dan kita melaporkan ke DPW dan DPP dan beliau-beliau semuanya support positif yang kami lakukan. Baik untuk peta politik di Jawa Tengah maupun untuk wali kota selanjutnya. Beliau memberikan apresiasi yang sangat positif, perhatian DPW dan DPW dan DPP kepada Kota Solo. Tapi asalkan target dari DPD Kota Solo ini terpenuhi ya Bu ya, satu fraksi gitu. Ya, bicara terlepas itu semua, sampai kemarin pun kita sudah berjuang di 2019, walaupun kita belum berhasil. Nah itu sampai hari ini juga DPW dan DPP masih mendorong. Apalagi dengan perjuangan kita, dengan kita punya satu PR dalam tanda kutip untuk kita harus ikut mengawal Mas Gibran ataupun nanti mendukung Mas Kaisang, ya DPW DPP juga harus ikut berjuang memperhatikan Kota Solo untuk satu fraksi ini tadi gitu. Dan itu sudah dilakukan karena makin sering DPW dan DPP itu untuk turun ke Solo dengan kegiatan-kegiatan yang beliau lakukan, itu adalah satu bentuk dorongan dari DPW dan DPP untuk DPD Kota Surakarta. Artinya pemilu 2024 ini optimistis ya, bisa satu fraksi di DPRD gitu, seperti itu Ibu ya? Ya, kami optimis karena kami berjuang, jadi makanya kami kan ingin antara DPW dan DPP ini sama-sama bergandengan tangan untuk kita bisa mendorong nanti satu fraksi. Gitu. Selain di kota kemudian di provinsi ini juga beberapa waktu lalu sempat menggema ya, bahwasanya Pak Haritanu itu mendorong bahwa Tuan Guru Bajang atau Pak TGB ini menjadi salah satu opsi cawapres yang bisa diminati oleh masyarakat. Itu seperti apa menurut dari Bu Melia? Ya, karena bicara mulai masuk ke nasional ya, ke presiden, saya melihat figur TGB adalah beliau juga ada nasionalis dan religi. Dan kemudian kalau bangsa ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang negarawan dan nasionalis juga religi, saya merasa TGB ini akan lebih tepat untuk mendampingi ya, siapapun nanti pemimpin bangsa itu gitu. Karena kita melihat keberhasilan beliau, di NTB itu beliau 2 periode, dan hubungan beliau dengan semua masyarakat, dengan tokoh nasional maupun dengan tokoh agama, di lintas agama pun TGB ini sangat bisa diterima seperti itu. Dan kita juga bersyukur beliau namanya sudah mulai cawapres di elektabilitas kan pelan-pelan ya, dan dari DPP pun juga DPW DPD kan juga mulai setiap daerah dia udah mulai turun. Nah itu artinya sosok TGB ini sangat diterima ya Bu ya? Bicara kemarin 2019 kan nama beliau sudah sempat muncul ya waktu itu gitu kan. Cuma beliau belum bergabung dan sekarang kan kami bersyukur beliau menjadi ketua harian nasional kan gitu. Dan artinya ya kami akan berjuang semaksimal mungkin untuk siapapun nanti presidennya, ya kami berharap figur TGB inilah yang bisa tepat untuk mendampingi. Ini para kader sudah mulai ya mengenalkan, mengkampanyekan atau seperti apa Bu untuk tadi menggaungkan nama sosok TGB? Ya, ini saya terima kasih sekali sama Tribun ya diundang, karena kemarin waktu kedatangan beliau kan kami belum bisa duduk bareng karena kesibukan memang beliau datang hanya ke tokoh-tokoh. Dan
waktu itu saya juga sudah izin ke Ketua Umum bahwa Solo akan siap mengkampanyekan figur TGB ini untuk menjadi RI2 capres ya, cawapres ya, nantinya mendampingi siapapun presiden yang akan kita dukung gitu. Dan bersyukur lagi DPW dan DPP juga mengamini dan sekarang pun kunjungan TGB kemanapun kan setiap Pak Ketum tidak ada satu kegiatan pasti Bapak akan ikut turun juga. Artinya tidak muluk ya Bu ya, tidak langsung RI1 ya, tapi Oh iya, apa setapak demi setapak itu. Setapak demi setapak, betul. Mungkin selain apa namanya daripada sosok TGB ini kan juga di ini ya Bu ya di apa di survei terakhir ya Bu ya. Ya. Di survei terakhir dari ini ya dari lembaga survei Pusing bahwasanya menyatakan ini elektabilitas dari Partai Perindo ini juga akan ciamik, artinya sekitar 4,6%. Nah, ini apa yang kemudian dirasakan oleh para kader ini menjadi semangat baru, menjadi pemompa semangat berlebih gitu. Ya, dengan naiknya elektabilitas kita ya sebagai kader ya kita bersyukur ya. Tapi kita nggak boleh terlena juga. Oh, nggak boleh terlena. Nggak boleh terlena dalam artian, wah kita udah target ini PT. Seperti kita belajar 2019 kemarin kita ini akan terlena, ini yang kita akan target kan sempat lepas gitu. Dan ya, saya bicara dengan teman-teman kader yang khususnya di Kota Solo dan di beberapa teman-teman yang lain yang kita akan komunikasi juga lewat sosmed ya. Kita jangan sampai terlena gitu. Jadi kita masih akan terus berjalan, bekerja, saling bersinergi untuk terus menaikkan elektabilitas dengan jalan yaitu tadi kita program partai apa kita turunkan, terus kita benar mau turun ke bawah. Jadi tidak hanya bicara gimana DPC, gimana DPRD, tidak. Jadi DPD juga memang harus turun ke bawah. Seperti itu. Artinya dengan 4,6 ini tetap tetap menjadi penyemangat, cuma tidak boleh terlena gitu ya. Betul. Karena pengalaman 2019 gitu ya. Betul. Mungkin bisa diceritakan Bu dulu itu seperti apa ketika tahun pertama pemilu itu Perindo seperti apa? Memang berdarah-darah atau baru pertama nih agak kagok dikit gitu atau gimana Bu? Semuanya sama, kita pasti kan berdarah-darah ya, karena kembali lagi partai politik tanpa legislatif adalah ormas, gitu kan. Apalagi kita kan lahir dulu kita ormas, Partai Perindo itu ormas. Dan kebetulan kita parpol sekarang, ya kita jangan sampai terlena seperti 2019, seperti elektabilitas kita kemarin sempat tinggi waktu 2019 ya. Kemungkinan mulai dari pusatnya juga sampai daerah misalnya, terlena ini jadi pasti kita dapat gitu kan. Akhirnya kan juga itu sempat meleset juga dan kita belajar dari situ. Dan sekarang langkah yang dilakukan oleh Pak Haritano, beliau akan fokus untuk menata ini, contohnya UMKM digerakkan dan beliau juga turun ke DPW, DPD ke daerah pelosok pun ke Papua Bapak juga turun gitu. Kemarin terakhir Bapak meresmikan pengurus itu juga di Lombok ya. Kemudian ini juga kemungkinan dalam waktu dekat ini di Jawa ya, mungkin dimulai Jawa Barat sudah kan, tinggal ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan itu akan selalu diturunkan, dijalankan oleh Bapak. Itu artinya Perindo di Kota Solo yang notabene mendapat cap kandang banteng itu tetap pede Bu ya, untuk meraih kursi di warga Solo gitu ya? Ya, kami pede karena memang kami dengan PDIP menjalin silaturahmi yang baik, kami komunikasi yang baik, karena kita bicara sekarang selain partai, kita sama-sama mendukung pemerintahannya Mas Gibran. Gitu. Jadi sesama partai pendukung dan di antara semua teman-teman ya memang kami yang selalu intens dengan ketua DPC-nya PDIP sendiri, Bapak F. Ikrudi yang notabene beliau sudah jadi sesepuh ya di Solo, jadi Bapak Ewong Solo ya. Kami juga banyak belajar dari beliau menjalin silaturahmi, komunikasi, langkah-langkah seperti apa, walaupun secara politik memang masing-masing punya target. Seperti itu. Mungkin terakhir Bu, apa yang diharapkan oleh Perindo di Kota Solo terkait dengan langkah Perindo ya tadi untuk meraih kursi dan sebagainya. Mungkin harapannya terhadap politik 2024 seperti apa Bu? Apakah harus adem, jangan ada sara dan sebagainya? Oh itu pasti. Jadi kita pengen ini sudah masuk tahun politik ya. Karena tahapan pemilu sudah dijalankan oleh KPU dari tingkat pusat sampai daerah gitu. Karena memang bicara situasi Solo, selain Solo itu the spirit of Java, Solo adalah, kita bicara Jawa Tengah ini kan kota politik ya.
provinsi yang dimana barometer politik dan sumbu itu ada di Solo gitu. Ibaratnya dimanapun di nasional ini dalam tanda kutip terjadi apapun, selama itu di Solo adem kan pasti semua adem. Tapi kalau sekecil apapun dan itu dari Solo pasti kan juga semakin bergerak. Harapan kami ya seperti isu-isu SARA, terus ras, kemudian ketimpangan-ketimpangan itu ya jangan sampai terjadilah. Karena tahun 2024 itu pemilih-pemilih kita ini sudah pemilih cerdas, pemilih milenial di mana mereka-mereka nanti teman-teman ini adik-adik ini tidak bisa dalam satu intervensi. Nah ini yang kita juga hargai, apalagi di Solo ini punya figur pemimpin seorang Gibran Rakabuming Raka ini yang kami anggap itu adem lah gitu loh. Apapun beliau bisa menjadikan suatu itu menjadi tenang ya, damai sejahtera ya. Kami berharap pemilu nanti 2024 semuanya akan indah gitu. Tidak itu artinya berkaca kepada 2019 Bu ya. Kita tahu lah sampai saat ini kita masih tasa gitu ya. Antara cebong, kampret dan sebagainya. Nah, pengalaman 2019 jangan sampai terulang ya di Kota Solo ya. Apalagi ibaratnya jarum jatuh di jerami pun dengar sampai Jakarta. Nah, seperti apa Bu? Kalau bicara cebong kampret, kayaknya 2024 sudah nggak ada cebong kampret. Harapannya itu ya Bu. Harapannya kita begitu, karena kita tetap ingin dong bangsa ini dipegang dengan anak-anak bangsa yang tepat gitu. Jadi apapun kita bicara untuk kepentingan yang lebih besar gitu. Jadi apa sih yang mau kita ributkan gitu di bangsa ini? Toh semuanya juga untuk anak cucu kita ke depan gitu. Jadi memang cebong kampret itu ya harapan besar kami sudah tidak ada di 2024 gitu. Terbukti sekarang pun seorang Kemenhan kan bagian dari beliau, ada bagian dari oposisi pun sudah bisa bekerja sama untuk pembangunan bangsa dan negara ini, dan hubungan emosionalnya pun antara Pak Presiden dengan Pak Kemenhan pun kan juga sangat luar biasa. Apalagi sekarang juga turun kemana-mana bareng, kemudian di bawah juga mulai adem ya seperti itu. Kita harap 2024 kita asik lah. Asik ya, 2024 asik Bu ya. Tidak membuat perpecahan seperti kemarin gitu ya. Iya, betul. Karena termasuk di Kota Solo. Iya, termasuk di Kota Solo yang seperti istilahnya bukan hanya cebong kampret ya, ada Alfamart, Indomaret, karena kan di mana pemenangan ada 01 100 meter 02. Gitu. Nah, seperti itu harus gitu. Dihindari ya Bu ya. Harus dihindari karena anak-anak bangsa ini harus cerdas, harus bisa mengerti gitu. Siapa sih yang layaknya nanti pemimpin itu seperti apa, dan kita akan selalu bersama-sama kok gitu. Dengan posisi sekarang di bawah kepemimpinan Pak Jokowi yang sudah hampir mau selesai ini, kita terbukti kok semua pembangunan itu merata. Kayak beberapa waktu lalu saya sempat perjalanan itu saya ke Papua gitu. Saya melihat gitu dalam 10 tahun, 7-8 tahun yang lalu saya ke Papua, saya ke Maluku itu seperti apa, tapi beberapa bulan lalu saya sempat ada satu pekerjaan, saya ke Papua itu kondisinya itu sangat luar biasa gitu di sana. Sudah, ya kalau bicara pembangunan ya saya bilang Bapak luar biasa, tersentuh semuanya. Ada yang ingin disampaikan Bu Milia selain obrolan tadi? Yang ingin saya sampaikan sebelum diakhiri adalah bicara untuk pemilu 24 khususnya, kita sama-sama anak bangsa harus sama-sama bergandengan tangan. Jadi kita lupakan cebong kampret, karena apapun yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin bangsa dan tokoh-tokoh nasional adalah untuk kelangsungan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, untuk kelangsungan anak cucu kita ke depan. Jadi kita ingin bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang mandiri, bangsa yang bisa berdiri kaki kita sendiri. Itu aja. Oke, terima kasih Bu Milia sudah hadir di Tribun. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Tuhan berkati.